Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Teguh Trianton, MPD, selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu di 3 Ekonomi Syariah F, dan teman-teman 3 Ekonomi Syariah F yang saya sayangi. Puji dan puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dapat menyelesaikan video ini sebagai bentuk dari UTS Filsafat Ilmu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melanie Aprilia, NIM 1917201106. Di sini saya akan menyampaikan mengenai ilmu pasti dalam filsafat ilmu. Ya, ilmu pasti dalam filsafat ilmu berhubungan erat dengan kebutuhan praktis dan pengamatan empiris. Kebutuhan praktis sendiri yaitu kebutuhan pengukuran yang memang tidak dapat dipisahkan dari upaya manusia mengatasi kendala-kendala hidupnya. Sedangkan pengamatan empiris yaitu umpamanya dalam kaitan ilmu falak, penanggalan, dan perhitungan tahun sehubung dengan agama. Contohnya, penentuan awal bulan Ramadan, awal Hijriah, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya kita membahas cara kerja ilmu pasti matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan dalam bentuk angka atau lambang lainnya. Matematika memiliki sifat kuantitatif yang bisa meningkatkan daya prediktif dan kontrol ilmu. Semua ilmu pasti, termasuk matematika, berasal dari salah satu teori. Dalam teori rangka itu, sistem bersangkutan bertitik pangkal pada paham dasar, aksioma, dan patokan kerja yang ditentukan secara a priori tanpa dipengaruhi pengamatan dan pengalaman a posteriori. Tafsiran mengenai paham dasar, aksioma, dan patokan kerja, kemudian ditarik dalil-dalil berguna yang oleh David Hilbert dibukukan dalam Grundeln de Geometrie, yang olehnya dibuat 3 objek yaitu garis, titik, dan bidang. Dari situ dibuat pernyataan awal atau aksioma yang bersangkutan dengan objek tersebut, yang kemudian oleh Hilbert dibuat hampir semua pernyataan mengenai objek tersebut kita kenal sebagai dalil geometri, yang didasarkan pada deduksi saja. Nah, biasanya matematika berawal dari objek primitif, seperti angka untuk positif yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian dari objek primitif itu dibentuk himpunan objek, fungsi, lalu himpunan fungsi, dan lain-lain. Semua merupakan objek matematika yang dapat konkret dalam artian dapat dikaitkan dengan realitas fisik seperti lingkaran yang dapat dilihat secara indrawi. Selanjutnya kita beralih kepada fungsi matematika sebagai sarana ilmu pengetahuan. Fungsi matematika sebagai sarana ilmu pengetahuan yang pertama yaitu matematika sebagai bahasa. Di sini, matematika sebagai bahasa melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Nah, lambang-lambang matematika bersifat artifisial, yang artinya baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Contohnya, pada penggunaan bahasa verbal, untuk mengatasi kekurangan bahasa verbal, maka kita berpaling kepada matematika. Maksudnya di sini, matematika berusaha menghilangkan sifat kemajemukan dan emosional dari bahasa verbal. Langsung saja ke contohnya, yaitu sebuah kendaraan melaju dari kota Surabaya ke kota Jakarta dengan jarak tempuh 170 km dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jika ditanyakan waktu tempuh kendaraan tersebut, maka dalam bahasa matematikanya kita dapat mengartikan kecepatan kendaraan dilambangkan dengan X, jarak tempuh kendaraan dilambangkan dengan Y, dan waktu tempuh kendaraan dilambangkan dengan Z. Maka tadi yang ditanyakan yaitu waktu tempuh kendaraan tersebut, maka kita dapat mengartikan dengan Z sama dengan Y per X, atau waktu tempuh kendaraan sama dengan jarak tempuh kendaraan dibagi kecepatan kendaraan. Nah, dari contoh itu, matematika berusaha menghilangkan sifat emosional dan majemuk yang ada pada bahasa tersebut dengan memuat informasi yang spesifik, jelas, dan informatif mengenai hubungan X, Y, dan Z, atau
kecepatan kendaraan, jarak tempuh kendaraan, dan waktu tempuh kendaraan. Lalu, fungsi matematika yang kedua yaitu matematika sebagai sarana berpikir deduktif, yang artinya dalam menyelesaikan masalah tidak didasari pada pengalaman tetapi berdasarkan penjabaran atau deduktif. Selain itu, matematika sebagai sarana berpikir deduktif lebih mementingkan bentuk logisnya dan pernyataan-pernyataan yang bersifat jelas. Contohnya pada realisasi dunia nyata, pola berpikir deduktif juga sering digunakan karena dalam pengambilan keputusan didasarkan pada premis-premis yang ada. Maksud premis di sini yaitu contohnya bagian A merupakan bagian B, sedangkan bagian B bukan merupakan bagian C. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa bagian A bukan merupakan bagian C dan bagian C bukan merupakan bagian A. Tersebut merupakan contoh premis yang ada. Kemudian dari fungsi kita beralih kepada aliran dalam filsafat ilmu pasti. Aliran dalam filsafat ilmu pasti matematika yang pertama yaitu aliran logistik. Aliran ini dipelopori oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 yang berpendapat bahwa matematika merupakan cara logis atau logistik yang salah satu benarnya dapat ditentukan tanpa mempelajari dunia empiris. Selain itu, matematika murni merupakan cabang dari logika. Konsep matematika dapat direduksikan menjadi konsep logika. Lalu, aliran yang kedua yaitu aliran intuisionis. Aliran ini dipelopori oleh John Browner pada tahun 1881 sampai 1966 yang berpendapat bahwa matematika itu bersifat intuisionis. Intuisionis murni terhitung merupakan titik tolak tentang matematika bilangan. Hakikat sebuah bilangan harus dapat dibentuk melalui kegiatan intuitif dalam berhitung dan menghitung. Lalu aliran yang ketiga yaitu aliran formalis. Aliran formalis dipelopori oleh David Hilbert pada tahun 1862 sampai 1943 yang berpendapat bahwa matematika merupakan pengetahuan tentang struktur formal dari lambang. Kaum formalis menekankan aspek formal pada matematika sebagai lambang dan mengusahakan konsistensi dalam penggunaan matematika sebagai bahasa lambang. Nah, kaum formalis ini membantah paham dari aliran logika bahwa matematika tersebut merupakan cabang dari logika karena dari konsep aliran logika itu kan konsep matematika dapat direduksikan menjadi konsep logika. Nah, aliran formalis itu mereka berpendapat bahwa masalah-masalah logika tidak ada hubungannya dengan matematika. Kemudian kita beralih kepada pembahasan selanjutnya yaitu hubungan matematika dengan filsafat atau hubungan filsafat dengan matematika, yaitu dalam hubungan dengan ilmu, matematika tentu sangat penting bagi keilmuan, terutama dalam model ilmiah. Seperti dalam membuat hipotesis atau dugaan, pasti dibutuhkan data-data pengukuran dalam model eksploitasi matematis. Untuk cabang ilmu yang sering digunakan dalam pengukuran data yaitu statistika dan kalkulasi. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa ilmu tanpa matematika maka tidak akan berkembang, karena pengetahuan akan berhenti pada tahap kualitatif yang tidak memungkinkan untuk meningkatkan penalaran lebih jauh. Selain itu, beberapa orang pemikir memandang bahwa matematikawan sebagai ilmuwan karena dengan anggapan pembuktiannya setara dengan percobaan. Dari hal itu tentu hubungan antara ilmu dan matematika sangat penting. Contohnya saja pada saat kita melakukan data sensus penduduk, itu kan sudah jelas menggunakan metode matematis yaitu berupa statistika. Sekiranya seperti itu contoh yang dapat saya berikan. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.